Halo semuanya. Halo, Halo, Hai. Sobat Sosial. Hai. Oke, ada nih peribahasa yang sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Viviansyah dari Fakultas Psikologi. Yang bakal membicarakan, ya bincang-bincang dikit lah ya. Tentang munculnya geng remaja bersajam di Lok Semawe. Dalam bentuk sebuah podcast nih. Nah, di sini ada rekan aku nih yang bakal membantu aku. Halo, kenalin. Namaku Felix Fiali dari Fakultas Ekonomi. Aku yang bakal nemenin host untuk podcast kali ini. Jadi, di podcast ini kita akan membahas tentang pengaruh sosial konformitas terhadap geng remaja bersajam di Lok Semawe. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman lainnya. halo, namaku Anas Patricia Limantoro dari Fakultas Psikologi. Hai, nama aku Mairana Fisa dari Fakultas Psikologi. Halo, nama aku Nurja Arta Melani Nasution dari Fakultas Psikologi. Hai, nama saya Vignes dari Fakultas Ekonomi. Halo, nama aku Indra Vanessa dari Fakultas Psikologi. Hai, nama aku Feli dari Fakultas Psikologi. Tadi ada yang perkenalan Bang Fitness ya. Bilangnya dari Fakultas Ekonomi nih. Berarti ada temannya dong Ko Felip ya? Iya, benar. Benar. Felip juga rupanya di Fakultas Psikologi ya. Terakhir kita jumpa kalau nggak salah di semester 3 setelah itu ambil pemasaran. Jumpa lagi hari ini. Iya. Apa nih alasan Felip masuk ke psikologi? Alasannya sih banyak kawanku yang stres, jadi bisa lah jadi psikolog nantinya ya kan. Oh iya, Tipis-tipis lah. Ya, tipis-tipis psikolog. Mau bantu Ya temannya lumayan kan? lah, bisa jadi usaha juga ya kan. Ya, Ngobat-ngobatin orang kita. ya itulah. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, kalau aku sih memang jadi dari fakultas kemarin dikasih pilihan, jadi pengen juga ngerasain masuk kelas psikologi itu gimana sih? Nah, kembali ke topik lagi ya. Oke. Boleh. Ya udah pada kenalan kan nih. Udah yuk kita lanjut pembahasan kita nih ya. Tapi sebelumnya semuanya udah pada dengar belum sih ada berita remaja bersajam di Lok Semawe gini? Katanya sebelumnya sih nggak ada tuh kumpulan remaja bersajam di Lok Semawe. Baru kejadian gini aja sekarang bermunculan tuh dan bikin resah warga sekitar. Aku tahu nih beritanya, sempat viral waktu itu di TikTok. Tapi aku nggak begitu tahu kronologi lengkapnya gimana, karena nggak begitu dijelasin di videonya. Oh, ini kasus yang 8 orang remaja mengeroyok seorang remaja ya, yang mengakibatkan si korban ini mendapatkan luka di telapak kakinya dan juga memar di bagian pinggangnya. Dulu aku sempat baca sih, dan sempat tahu juga beritanya. Dulu aku baca di Tribun News kayaknya. Iya, bener. Tapi tahu nggak sih plot twist-nya? Ternyata tuh 8 orang remaja ini salah sasaran. Jadi sebenarnya mereka kira si korban itu salah satu anggota kelompok remaja yang lagi mereka cari. Jadi ketika melihat korban lagi ngendarain beca sendirian, mereka langsung melakukan pengejaran dan pengeroyokan pada korban.
Nah, aku ada dapat juga beritanya, jadi dari Serambi News tentang berita Loksmawe ini. Jadi insiden menghebohkan kembali terjadi di kota Loksmawe pada Minggu 21 Januari 2022 dini hari, di mana seorang remaja dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang diidentifikasi dan diduga sebagai geng remaja. Dampak kejadian ini mengakibatkan korban mengalami luka di bagian telapak kaki yang diduga terkena senjata tajam. Sedangkan dalam pengembangan kasus ini, polisi mengamankan 13 remaja. Yang itu tuh 13 remaja itu merupakan anggota gengnya, sementara pelakunya terdiri dari 8 orang. Dan disita juga 6 senjata tajam berupa parang, pedang, hingga celurit. Gitu. Wah, ternyata udah pada tahu ya beritanya. Jadi menurut kalian nih, kok bisa sih terjadi perilaku kekerasan dari kelompok remaja tersebut? Ya, kalau menurut saya sendiri sih ya, munculnya perilaku tersebut bisa terjadi karena salah satu bentuk pengaruh belajar mereka sih. Pengaruh belajar sosial mereka sih lebih tepatnya. Bisa jadi mereka dapat belajar itu melihat game, kayak dulu kan ada game yang namanya Free Fire. Juga banyak juga kemarin itu beritanya pada saat game Free Fire atau game apa gitu yang berjenis tembak-tembakan, sampai anggota dari keagamaan juga sampai turun karena terlalu banyak korban dari game itu. Bukan hanya dari game, kemudian juga banyak yang melihat film, seperti anak-anak kecil yang lihat-lihat film-film Avengers, kemudian mereka jadi sosok seperti layaknya superhero lah. Kemudian yang terakhir, melihat anak remaja nih melihat orang tuanya sering bertengkar, terus karena adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa juga menjadi salah satu faktor oleh anak-anak remaja tersebut menjadi pelarian dan sehingga terjadinya konformitas. Ya, setuju lah sama Fitness. Zaman sekarang tuh banyak ya game-game online yang bernuansa kekerasan, belum lagi sebaliknya film-film adegan kekerasan kayak film action, ya kan? Terus jadinya ngebikin semakin mudah tuh remaja zaman sekarang tuh untuk menirunya. Apalagi kayak di Loksmawe itu kan daerah Aceh ya, kayak jarang kali gitu untuk ada kasus tentang kekerasan sampai remaja-remaja bergeng bawa-bawa sajam gitu. Jadi mungkin berita ini agak lumayan wow ya. Iya, bener banget. Tahu lah remaja sekarang gimana. Apalagi remaja di lingkungan saat remaja. Rata-rata perilaku mereka banyak yang mencontoh dari film-film yang mereka tonton. Tadi kalau saya nggak salah dengar nih, ada yang ngomong tentang konformitas ya tuh. Menurut kalian apa aja sih yang dimaksud dengan konformitas? Ada yang tahu nggak? Aku tahu nih, jadi dari yang saya ketahui, konformitas itu merupakan sikap patuh, namun lebih kepada mengikuti yang sesuai dengan norma kelompok ataupun sosial. Kalau dari pemahaman saya sendiri sih ya, yang namanya konformitas itu di mana seseorang yang mengubah perilaku individunya menjadi perilaku yang dapat diterima oleh kelompoknya. Dari saya, pengertian konformitas tuh seseorang yang
menampilkan perilaku-perilaku tertentu karena setiap orang menampilkan perilaku tersebut. Dari yang tadi disampaikan sama teman-teman nih, bener banget sih. Jadi konformitas itu perilaku seseorang yang sama dengan perilaku kelompoknya yang ditirunya gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa aja tuh aspek konformitas dan seperti apa sih contohnya? Coba dijelasin dong. Aku tahu. Yang pertama tuh ada pengaruh normatif. Jadi, pengaruh normatif itu penyesuaian tingkah laku seseorang terhadap mencari dukungan serta mengikuti aturan tingkah laku suatu kelompok. Jadi dia melakukan itu agar dia tuh diterima dari kelompok, agar dia tuh diterima dalam kelompok tersebut dan agar dia tidak ditolak dari kelompok tersebut. Misalnya nih, seseorang remaja yang masuk ke dalam kelompok bersajam. Nah, nanti dia itu disuruh menyesuaikan dirinya dan mengikuti aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut. Yang kedua apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang ingat? Ingat aku, yang kedua tuh ada kesamaan perilaku dan keyakinan individu dengan kelompoknya, di mana persamaan perilaku remaja menerima informasi disebabkan adanya bukti dan informasi mengenai kenyataan yang diberikan oleh orang lain dapat diterima. Misalnya, seorang remaja yang berada dalam kelompok bersenjata tajam, maka remaja ini harus mendengarkan dan mempercayai informasi yang ada dalam kelompok tersebut. Wah, benar banget ya yang dijelaskan oleh Maira dan Agnes tadi. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak macam-macam konformitas dan bagaimana sih contohnya? Aku tahu sih macam apa aja macam-macam konformitas, tapi aku nggak ingat semuanya. Jadi yang aku ingat itu yang pertama adanya pemenuhan konformitas yang termasuk pada beraksi dalam persetujuan dengan permintaan tersirat maupun tersurat sementara pribadi tidak setuju. Contohnya, seorang remaja anggota yang bersajam yang selalu mengikuti aturan kelompoknya seperti harus ikut aturan dan melakukan pembulian, tapi belum tentu si remaja yang dalam geng kelompok ini suka dengan aturan itu dan kayak mau dalam aturan itu gitu. Bisa aja dia cuma mau berteman aja di dalam geng kelompok itu gitu. Kalau dari sisi saya sih ya, yang namanya konformitas itu kepatuhan. Jadi kepatuhan itu kita dapat bertindak sesuai dengan perintah atau petunjuk yang diarahkan oleh misalnya lah kita ada ketuanya nih, kita ikutin aja apa arahan yang dikasih mereka. Dimana kalau misalnya kita mengikuti arahan dari mereka, biasanya mereka kasih kita penghargaan atau dalam bentuk hadiah lah misalnya. Jadi contohnya nih yang saya kasih, seorang remaja anggota geng bersajam nih yang selalu mengikuti aturan. Jadi apa yang dibilang oleh bosnya atau apa yang dibilang oleh atasannya dia selalu ikut. Dia mau ikut bukan karena kemauannya, biasanya dia mengikuti itu karena ada iming-imingan nih dari si bos yang kalau seandainya diikutin dia dapat sesuatu, atau kalau enggak diikutin dia dapat ancaman. Jadi seperti kalau misalnya kalian nggak buat ini nih, besok kalian nggak bisa masuk lagi dan besok kalian akan dijegat nih entah di mana gitu, biasanya seperti itu. Ada lagi nggak nih yang tahu? Untuk yang terakhir ya yang aku ingat nih, seingat aku aja ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah penerimaan jadi konformitas itu melibatkan adanya tindakan dan meyakinin agar sesuai
dengan tekanan sosialnya gitu. Contohnya kayak seorang remaja bersajam nih yang selalu menerima informasi yang diberikan oleh gengnya. Agak miris ya mendengar remaja-remaja gini, supaya untuk diterima di kelompoknya mereka melakukan hal-hal negatif, walaupun mereka gimana ya, dipaksa gitu ya kan. Mereka harus tetap mengikuti tuh. Jadinya kira-kira ada yang tahu nggak sih dampak konformitas gitu? Aku tahu. Jadi dampak konformitas itu menghasilkan suatu perubahan kepercayaan pada kelompok yang mengakibatkan sebagai akibat dari tekanan dari kelompok, dilihat dari adanya kecenderungan seseorang untuk selalu menyamakan perilakunya terhadap perilaku kelompok yang dia ikut gabungin, sehingga agar si remaja yang ikut gabung kelompok ini terhindar dari keterasingan atau dicela. Mungkin nih juga pengaruh dari lingkungan ya, kurangnya perhatian gitu ya kan, makanya mereka masuk ke geng gitu. Nah, setelah mengetahui apa itu konformitas nih, aspek-aspek serta macam-macamnya, kita balik ke pembahasan awal yuk. Jadi kita nih kan, menurut kalian apa sih faktor penyebab konformitas dari kasus geng remaja bersajam di Lok Semawe ini? Kalau menurut aku, konformitas bisa terjadi karena adanya rasa kesetia kawanan, rasa solidaritas, kekompakan, dan mempunyai minat yang sama antara anggota geng. Berdasarkan dari kasus geng remaja bersenjata tajam ini, mereka melakukan konformitas karena mereka tidak terima kelompok geng mereka dicela atau diejek oleh kelompok lain. Makanya itu mereka melakukan pencarian. Siapa kelompok yang mencela kelompok mereka, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan perilaku agresif, seperti melukai sasarannya dengan senjata tajam. Ngeri banget ya. Cuman karena tidak terima kelompoknya dicela, mereka berani untuk melukai. Pakai senjata tajam lagi. Apa pas mereka nusuk atau pas mereka megang tuh senjata tajam mereka nggak takut ya? Mungkin karena rasa ingin nggak mau kalah ya, terus mau diakui sama kelompok lain gitu, kalau mereka tuh juga bisa, mereka juga hebat kayak gitu. Yang membuat mereka tuh sampai berani tanpa adanya rasa takut atau lebih memikir panjang untuk hal ke depannya, apa yang mereka terima untuk konsekuensinya gitu. Terus tanpa adanya memikirkan hal ke depannya tuh bakal gimana gitu jadinya untuk diri mereka masing-masing gitu. Nah, perilaku konformitas ini juga bisa terjadi karena remaja-remaja ini cuma ikut-ikutan sama temannya aja. Kayak ada remaja yang ikut suatu kelompok bersajam. Nah, pasti dia ikut karena teman-temannya bakal ikutan gabung dengan kelompok itu gitu. Ya, benar banget. Mereka ikutan gabung dalam kelompok bersajam ini cuman karena pesan doang. Belum lagi jika mereka tidak mau ikutan gabung. Bisa jadi kelompok bersajam ini malah akan membuli, bahkan sampai dikilin loh. Wah, emang gila sih, parah banget pergaulan remaja sekarang ya. Jadi menurut kalian nih, bagaimana sih
kalau dari sudut pandang orang tua itu cara mereka menikapi jika anak mereka gabung ke kelompok bersajam seperti itu. Kalau saran aku sih ya, orang tua tuh harusnya dari awal lebih mengawasi aktivitas anak-anaknya, apalagi anak-anak remaja ya kan. Harus dilihat tuh lingkungannya gimana, pergaulannya gimana, karena lingkungan pergaulan mereka itu yang paling mendukung untuk mereka kedepannya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu sih. Ya nih, aku setuju banget sama Fitness. Lingkungan pergaulan tuh berpengaruh besar untuk anak. Apalagi yang udah kita ketahui, pergaulan remaja sekarang tuh benar-benar udah di luar norma. Mereka gabung dengan kelompok-kelompok yang tidak benar. Sebenarnya kalau misalnya mereka ingin bergabung dengan suatu kelompok geng, boleh-boleh aja sih. Asalkan ke arah yang lebih positif. Karena mereka bisa membangun relasi dari ikutan gabung dengan suatu kelompok yang positif tersebut. Bener banget. Sebenarnya ikutan gabung dengan suatu kelompok geng itu ada keuntungannya tahu. Tapi karena terlalu banyak kelompok remaja yang bikin resah, seperti geng remaja bersajam ini, belum lagi kelompok remaja yang banyak melakukan aksi tawuran antar sekolah, jadinya bikin orang-orang, pandangan masyarakat itu selalu punya pandangan negatif terhadap suatu kelompok geng remaja. Aku setuju banget nih sama pendapat kalian. Karena menurutku nggak semua kelompok remaja itu selalu bikin onar atau melakukan aksi kejahatan. Karena kalau menurut aku ya, itu semua balik lagi ke individunya masing-masing. Sama tujuan dibentuknya suatu kelompok geng remaja tersebut. Jadi nih, pendapat teman-teman semua nih benar banget. Aku juga setuju nih, kalau misalnya nggak semua kelompok remaja tuh melakukan kegiatan yang negatif gitu ya. Pasti ada kok remaja yang melakukan kegiatan positif. Ya, misalnya mereka satu kelompok dengan kelompok lainnya bergabung gitu ya kan, biar makin banyak relasinya. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Kita nih sebagai mahasiswa psikolog ya kan. Nah, menurut kalian gimana sih cara mereka agar berperilaku dari kumpulan geng remaja ini tidak menular ke remaja lainnya gitu? Atau gimana sih cara supaya mereka tidak ikut-ikutan dengan geng remaja bersajam atau mengikuti mereka gitu? Kalau dari menurut aku sih hal-hal apa aja yang bisa dilakukan ya dengan cara tidak membiasakan diri untuk mengikuti tren yang ada sekarang. Contohnya nih, sekarang kan banyak tren-tren yang anak-anak muda terus bawa-bawa motor gede, terus dengan suara knalpot besar, terus anak-anak muda lain juga pada ikut-ikutan, terus ntar di depan sekolahnya pada geber-geberan, dan itu juga menjadi satu awal dari pemicu terjadinya kekerasan itu tersebut. Banyak juga sekarang anak-anak sekolah kan, terutama ke sekolah aja udah pakai motor gede, terus suara knalpot besar. Dan terkadang juga mereka bawa saja melalui dalam tas. Jadi kita harus lebih memperhatikan itu juga sih. Kalau dari aku sih agar perilaku geng remaja ini tuh nggak menular ke remaja lainnya, dimulai dari orang tua, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, terus harus bisa memahami gejala perubahan perilaku yang terjadi gitu.
terutama pada anak orang tuanya masing-masing ya. Semua pihak penting kali untuk mengantisipasi dari perubahan perilaku remaja secara individu, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Nah, aku setuju banget sama Angelin. Karena kerjasama dari orang tua dan orang di sekitar lingkungannya tuh sangat diperlukan agar remaja tidak terjerumus ke dalam kelompok geng bersenjata tajam. Selain itu, pihak keluarga juga harus bisa memberi pemahaman kepada anak-anaknya, agar anak dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan juga dapat mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki kesadaran agar tidak mengikuti atau melakukan hal-hal yang negatif. Menurut aku sih, cara penjelasannya bisa dalam mencari kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Seperti kita menyalurkan kegiatan itu sesuai dengan hobi kita. Misalnya aja, bisa dengan cara berenang, bermain musik, bermain basket, dan sebagainya. Kalau menurut aku sih yang paling penting itu diri individu itu sendiri ya. Kan dia sudah dewasa nih, dia sudah bisa berpikir. Jadi dia juga bisa menilai dong mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Dia juga bisa menilai teman mana yang bisa membawa dia ke hal yang positif, mana teman yang bisa mana teman yang bisa menjerumuskan dia ke hal yang negatif. Dan untuk orang tua, mungkin bisa lebih terhadap pertemanan anaknya. Dan terlebih lagi, orang tua harus lebih bisa untuk mengawasi anaknya. Benar sekali. Bagus-bagus ya nih semua pendapat teman-teman tadi. Bisa jadi masukan untuk para orang tua juga agar mereka bisa lebih selektif ke lingkungan pertemanan anak-anak mereka. Nah, untuk selanjutnya nih, sebenarnya proses konformitas itu negatif atau positif sih? Kalau menurut aku ya, tergantung dari orangnya juga. Karena dari proses konformitas itu bisa positif maupun negatif. Seperti individu yang ingin tampil beda, unik, serta berkeinginan untuk bebas, dia bakalan mempertahankan kontrol terhadap hidupnya, cenderung memilih untuk tidak melakukan konformitas. Sebaliknya, jika individu itu mau melakukan konformitas, dia memiliki motif ingin disukai, dipuji, diterima di dalam kelompok itu. Terus dia pokoknya berkeinginan untuk merasa lebih benar gitu. Ya nih, setuju banget sih sama Nurgea. Dan juga kan tergantung individunya juga ya, dia melakukan hal yang negatif atau positif gitu. Nah, jadi aku mau nanya nih, dari kalian ada yang tahu nggak sih selain dari kasus ini? Apalagi sih contoh-contoh dari konformitas yang ya kita ketemulah di kehidupan sehari-hari kita. Aku tahu nih, aku bisa kasih dengan contoh yang paling simpel lah di kehidupan kita. Pasti di antara kita semua juga sering lihat nih ada orang kecelakaan di jalan atau sering lihat di TV bahkan kan. Biasanya kalau misalnya setelah terjadi kecelakaan, awalnya nih ada 1-2 orang yang lihat, nolongin, baru kalau misalnya kecelakaannya agak gede, lama-lama tuh makin rame tuh orang-orang, bahkan yang dari pinggir-pinggir jalan yang harusnya bukan untuk mengurusin itu juga pada turun, pada ngeliatin, dan malah bukannya jadi membantu juga bahkan menjadi ngerepotin. Jadi arti dari konformitas itu lebih ke yang ikut-ikutan apa yang orang lain buat, jadi dia ikut-ikutin aja nih, lebih kayak gitu sih. Nah, dari pengertiannya
semua juga tentang kasus contohnya juga. Dan juga di sinilah ya topik podcast kita semoga bisa membawa ke arah yang lebih positif gitu ya kan, membuka pikiran kita. Semoga juga keluarga, masyarakat sekitar gitu bisa lebih memperhatikan nih anak-anaknya agar tidak melakukan kegiatan negatif gitulah, seperti di kasus ini. Kasus geng remaja yang bersajam ini. Dan juga untuk para remaja, ya diharapkanlah memiliki kesadaran nih. Karena kan dia dirinya sendiri ya kan. Mereka yang bisa memahami dong. Mereka memiliki lingkungan pertemanan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga tidak ikut-ikutan nih bergabung dengan kelompok bersajam atau kelompok-kelompok yang membawa pengaruh negatif yang tidak baik gitulah. Kalau teman-teman punya saran nih yang lagi nonton nih, boleh di kolom komentar ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku konformitas adalah perilaku ikut-ikutan untuk melakukan hal yang sama dengan kelompoknya dengan menyesuaikan nilai atau identitas pada kelompok tersebut. Oke, kalau gitu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya dan host dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan pendapat kalian di podcast kali ini. Sampai jumpa juga untuk podcast berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.